Selamat siang, selamat beraktivitas bersama saya Putri Pakuhandayani di Sekilas Info Cendana TV. Hari ini akan menemani Anda semua dalam beberapa waktu ke depan di Cendana TV. Pemirsa, pada Senin tanggal 23 Oktober 2023 pada pertemuan ke-9 di jam kedua, yaitu di pembelajaran mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh dosen Bapak Adi Kusuma. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh kelompok 5 pada presentasi kali ini di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yaitu penyampaian materi seputar jurnalisme data, jurnalisme sains, manajemen produksi, departemen produksi pada divisi pemberitaan atau news. Jurnalisme data, yaitu pesatnya perkembangan informasi dan berita digital atau online berimplikasi pada perubahan format atau bentuk jurnalisme saat ini. Dulu aktivitas jurnalisme hanya mengandalkan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dengan narasumber atau terjun langsung ke lokasi liputan. Kini dengan ketersediaan data dan informasi yang begitu melimpah serta akses yang sangat cepat memunculkan hal baru dalam dunia jurnalisme. Informasi kini bisa diperoleh melalui proses pengumpulan data di internet, diolah dan dianalisis, kemudian disajikan dengan tampilan visual data yang menarik dan interaktif. Sebuah bentuk baru jurnalisme yang dikenal dengan jurnalisme data atau sebagian kalangan menyebutnya data-driven atau journalism. Jurnalisme data atau data journalism sering diartikan sebagai bidang dalam jurnalisme yang mengandalkan data yang membedakan data jurnalisme dengan bidang jurnalisme lainnya adalah para jurnalis dapat menceritakan sebuah berita mereka dengan lebih menarik dan sesuai dengan fakta apabila dengan menggunakan data. Membangun konsep jurnalisme data, ada banyak istilah, definisi, dan cara memahami jurnalisme data yang saling tumpang tindih. Sulit mencapai satu definisi yang mencakup semuanya. Istilah jurnalisme data seringkali tumpang tindih dengan sejumlah istilah lain yang lebih dulu muncul, seperti jurnalisme berbasis data atau data-driven journalism, laporan berbasis komputer atau disingkat CRR, Computer Assisted Reporting, yaitu jurnalisme presisi, precision journalism, jurnalisme komputasi, computation journalism, jurnalisme pemrograman, yaitu programming journalism, dan jurnalisme algoritmik, algorithmic journalism. Tumpang tindih istilah ini berimplikasi pada sulitnya mendapatkan satu antologi yang umumnya terkait konsep jurnalisme data. Beragam istilah definisi yang muncul secara umum mengacu pada perubahan proses produksi berita, penekanan pada peran data sebagai sumber tambahan dalam proses pengumpulan informasi yang membutuhkan skill khusus, dan proses produksi berita berdasarkan analisis data yang mencakup sejumlah model visualisasi interaktif, misalnya peta atau diagram. Namun demikian, masing-masing istilah tetap saja menggunakan data sebagai acuan utama. Perbedaan umumnya disebabkan pendekatan metode jurnalisme yang saja jurnalisme data umumnya didefinisikan sebagai jurnalisme yang berbasis pada sekumpulan besar data atau big data. Bradshaw menjelaskan jurnalisme data tidak lain adalah hal-hal mendekati data atau sebuah aktivitas komplikasi data. Data menjadi sumber dalam jurnalisme data atau juga sebagai alat yang bisa digunakan dalam membuat berita atau sekaligus kedua-duanya, yakni sebagai sumber dan alat. Jurnalisme sains adalah metode jurnalistik yang dipadukan dengan ilmu pengetahuan atau sains sehingga menjadi berita yang kerap disampaikan dari penelitian mengenai peristiwa alam dan lain sebagainya. Metode ini biasanya melibatkan interaksi antara ilmuwan, jurnalis, dan masyarakat.
Menurut Ashadi Siregar, dua profesi yakni jurnalis dan peneliti dasarnya mempunyai kecenderungan epitisme, yaitu objektivitas, bahwa objektivitas selamanya mempunyai dua sisi mata koin yang tidak terpisah, kebenaran atau truth dalam objek faktual dan netralitas dalam diri pelaku. Artinya pada satu sisi menghargai kebenaran dalam objek dan menekan kepentingan subjektif diri dalam sisi lainnya sebagai sebuah metode pelaporan. Jurnalisme sains sebenarnya sudah cukup lama dipilih oleh para jurnalis. Materi selanjutnya yaitu manajemen produksi. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengatur dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Manajemen memegang peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup suatu usaha, baik usaha yang berkata kecil, sedang maupun besar. Perusahaan yang tidak menerapkan manajemen akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuannya. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan masalah melalui orang lain. Materi yang terakhir yaitu Departemen Produksi pada Divisi Pemberitaan atau News. Perorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses penyusunan struktur organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Sementara pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Produksi pemberitaan dapat terjadi di berbagai platform media seperti televisi. Stasiun TV memiliki departemen produksi berita yang menghasilkan berita yang disiarkan melalui program berita. Yang kedua, radio. Stasiun radio memiliki program berita dan departemen produksi yang menghasilkan berita yang dibacakan di udara. Yang ketiga yaitu cetak. Surat kabar dan majalah memiliki redaksi berita yang bertanggung jawab dan untuk menghasilkan konten berita cetak. Yang keempat yaitu online. Berita online memiliki tim produksi yang menciptakan konten berita untuk situs web berita, portal berita, dan platform media sosial. Yang kelima yaitu media sosial. Individu dan organisasi juga dapat memproduksi berita mereka sendiri melalui platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya. Informasi tadi menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saya Putri Pakul Handayani pamit undur diri dan sampai jumpa kembali.